Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruzki Faradillah dari kelas 644A26 akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Teori permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Teori permintaan ini bisa disimpulkan dengan huruf D. Faktor permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang terkait, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat selera masyarakat, yang kelima jumlah penduduk, dan yang terakhir yaitu yang keenam ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Itu bisa disebut ceteris paribus. Daftar permintaan. Daftar permintaan itu adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Kurva permintaan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Daftar permintaan. Di sini saya akan memberi contoh tabel terhadap permintaan terhadap semangkuk bakso pada berbagai tingkat harga. Pada harga 20.000 jumlah yang diminta 120, pada harga 18.000 jumlah yang diminta 140, pada jumlah 16.000 jumlah yang diminta 160, pada harga 14.000 jumlah yang diminta 180, dan yang terakhir yaitu pada harga 12.000 jumlah yang diminta sebanyak 200. Dan berikut kurvanya. Kurva ini sesuai dengan tabel sebelumnya ya. Ini adalah kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan. Permintaan bertambah, yaitu kurva permintaan bergeser ke kanan. Ini ya, bergeser ke kanan. Dan permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Ini ke kiri. Efek faktor bukan harga, yaitu ada harga barang-barang lain, contohnya barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Pendapatan para pembeli ada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang terakhir yaitu beberapa faktor lain, ada distribusi pendapatan, jumlah penduduk, selera masyarakat, dan ramalan di masa yang akan datang. Teori penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran ini bisa disimpulkan dengan huruf S. Faktor penawaran ada harga barang itu sendiri, ada harga barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan, dan tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Daftar penawaran, suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran, suatu kurva yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut adalah daftar penawaran terhadap semangkuk bakso pada berbagai tingkat harga. Pada harga 20.000 jumlah yang ditawarkan 200 mangkuk, pada harga 18.000 ada 180 mangkuk, pada harga 16.000 ada 160 mangkuk, pada harga 14.000 ada 140 mangkuk, dan yang terakhir pada harga 12.000 ada 120 mangkuk. Dan ini adalah kurva penawaran terhadap semangkuk bakso pada berbagai tingkat harga. Kurva ini sudah sesuai dengan tabel sebelumnya. Nah, ini adalah kemungkinan terjadinya pergeseran kurva penawaran. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Ini bergeser ke kanan. Jadi ini masuknya bertambah ya. Dan penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri.
Ini berkiri dan artinya penawaran berkurang. Keseimbangan atau equilibrium, keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara yang menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama, dengan contoh menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga menentukannya secara matematik. Cara yang pertama yaitu menentukan keseimbangan secara angka, dan ini adalah tabel permintaan dan penawaran buku tulis. Pada harga 5.000, jumlah yang diminta sebesar 200 dan jumlah yang ditawarkan sebesar 900. Artinya ini kelebihan penawaran karena jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Pada harga 4.000, jumlah yang diminta sebesar 400 dan jumlah yang ditawarkan sebesar 800, maka ini disebut kelebihan penawaran. Pada harga 3.000, jumlah yang diminta sebanyak 600 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 600. Ini artinya seimbang, karena jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan memiliki besar yang sama. Pada harga 2.000, jumlah yang diminta 375 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 300. Ini artinya kelebihan permintaan, karena jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu harga 1.000, jumlah yang diminta 1.300 dan jumlah yang ditawarkan sebesar 100. Ini artinya kelebihan permintaan karena jumlah yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Kelebihan permintaan atau excess demand. Jumlah yang diminta melebihi dari jumlah yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Kelebihan penawaran atau excess supply adalah jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Cara yang kedua yaitu menentukan keseimbangan secara grafik. Dan ini adalah penentuan harga dan jumlah buku yang diperjualbelikan. Yang ini adalah kelebihan penawaran dan yang ini kelebihan permintaan. Yang ketiga yaitu Cara yang ketiga maksud saya, menentukan keseimbangan secara matematik. Persamaan permintaan rumusnya yaitu QD sama dengan C dikurang DP. Sedangkan persamaan penawaran rumusnya QS sama dengan min M ditambah NP. Penjelasannya yaitu C adalah angka tetap. Nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0, dan ini selalu positif. D itu adalah kecondongan kurva permintaan. Selalu negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M yaitu angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya M ini negatif. N itu adalah kecondongan kurva penawaran. Selalu positif karena kurva permintaan naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah harga. Dan ini adalah contoh perhitungannya. Soalnya yaitu, dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan QD sama dengan 160 dikurang 2P. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran QS sama dengan min 80 ditambah 4P. Tentukan harga keseimbangan pasar tersebut. Jangan lupa rumusnya yaitu QD sama dengan QS. 100 QD yaitu 160 dikurang 2P sama dengan min 80 ditambah 4P. Hasilnya yaitu 240 sama dengan 6P. Dan P itu adalah 40. Fungsi permintaan. Fungsi permintaannya itu sudah ada di soal yaitu ini. QD sama dengan 160 min 2P. Karena P-nya sudah ditemukan yaitu 40, jadi QD sama dengan 160 dikurang 2 dikali 40. QD sama dengan 160 dikurang 80 dan hasilnya QD adalah 80. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran juga sudah ada di soal yaitu QE sama dengan min 80 ditambah 4P.
QS sama dengan min 80 ditambah 4 dikali 40 karena harganya sudah ditemukan yaitu 40. Lalu QS sama dengan min 80 ditambah 160. QS sama dengan 80. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa harga keseimbangannya yaitu ada 40 ya, hasil yang tadi 40 dan jumlah barang keseimbangannya adalah 80 unit. Dan ini adalah perubahan keseimbangan akibat pergeseran permintaan dan penawaran. Ini contohnya. Yang ini contohnya. Yang ini ya. Dan yang di kanan ini adalah penambahan penawaran melebihi penambahan permintaan. Kenapa? Karena jarak permintaan atau D ini lebih kecil dibanding yang S. Yang S ini lebarnya. Ingat, D itu adalah permintaan atau demand dan S itu adalah supply yang artinya penawaran. Dan contoh yang terakhir adalah permintaan dan penawaran mengalami peningkatan yang sama besarnya. Ini adalah permintaan dan ini adalah penawaran. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.